Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya dan juga nikmatnya kepada kita dimampukan untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita, yang sejatinya mampunya kita melaksanakan ibadah itu bukan karena kuatnya fisik kita, bukan karena sehatnya badan kita, juga bukan karena masih mudanya usia kita, tapi semuanya itu tidak lain adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya, wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kekuatan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mampunya kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, itu tidak lain adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itulah kenapa kemudian penting untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk karena dimampukannya kita di dalam melaksanakan ibadah. Salat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak ketika di akhirat, yang mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Muhammad yang mendapatkan kehormatan, mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak ketika di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk di dalam salat adalah bagian dari yang harus ada pada salat seseorang. Karena kalau boleh dibilang salat itu fisiknya, maka khusyuk itu ruhnya. Sebagaimana puasa, kalau kita menjalankan puasa dengan menahan diri dari yang membatalkan puasa itu fisiknya, maka kesabaran di dalam menjalaninya itu juga bagian dari ruhnya. Karena Islam itu selalu berbicara tentang dua hal, yaitu tentang yang nampak dan tentang yang tidak nampak. Selalu berbicara tentang zahir dan juga batin. Selalu berbicara tentang fisik, juga tentang ruh, dalam segala hal. Kalau sedekah itu fisiknya, maka ikhlas itu adalah ruhnya. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk selalu kita perhatikan. Ya. Itulah kenapa kemudian Allah menyebutkan di dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Yang para ahli tafsir menyebutkan bahwa makna sabar itu adalah as-shaum, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, ya. Ketika datang kepada beliau seorang laki-laki dari Bani Salim, beliau menyebutkan as-saumu nisfus sabri. Sesungguhnya saum atau puasa itu adalah setengah kesabaran. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa
As-sabru sabran, bahwa sabar itu dua macam. Sabrun indal musibah, yang pertama adalah sabar ketika seseorang tertimpa musibah, yang Nabi SAW menyebutkan bahwa as-sabru inda sodamatil ula, sabar itu ketika hentakan musibah pertama kali menimpa kita, itulah saat itu sabar. Kalau sudah 3 hari sabar lumrah Pak, udah 3 dino. Kalau corone nasi itu ya wis kasep gitu kan, udah lumrah. Seminggu bisa sabar lumrah, apalagi sebulan bisa sabar itu lumrah. Tapi sabar saat hentakan musibah pertama kali menimpa kita, itu yang disebut sabar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa ahsanu minhu as-sabru an maharimillah. Dan yang kedua adalah sabar dari hal-hal yang Allah haramkan. Bersabar dari kemaksiatan. Bersabar untuk tidak menyentuh kemaksiatan sama sekali, itu adalah kesabaran yang paling utama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Karena menahan untuk tidak menyentuh atau sebelum mengetahui kemaksiatan itu lebih mudah dibandingkan nanti kita berhenti dari kemaksiatan itu setelah tahu. Ya. Menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan itu lebih mudah dibandingkan kalau kemudian kita sudah terlanjur kecemplung di dalam kemaksiatan itu, kemudian kita hendak berbalik arah. Itu lebih susah. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Makanya mereka orang-orang yang mampu bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan itu memang orang-orang istimewa. Karena dia mampu melawan arus deras kemaksiatan tadi itu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memanggil orang-orang yang bermaksiat itu bukan hanya di satu tempat di dalam Al-Qur'an. Ya. Banyak ayat Allah menyebutkan, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Atau ayat yang lain wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Atau ayat yang lain wa anibu ilallah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan, karena kemaksiatan itu sesuatu yang sifatnya candu, Pak. Kalau sudah kadung nyemplung, susah keluarnya. Kalau sudah kadung merasakan, itu susah untuk menghindarinya. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk dihati-hati. Walaupun jumhur ahli tafsir mengatakan bahwa makna as-sabru itu adalah puasa. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu maksudnya adalah minta tolonglah engkau dengan puasa dan sholat. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Allah menegaskan di akhir ayat dengan kalimat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu lakabira, betul-betul sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itulah kenapa kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita di dalam ayat yang lain dengan kalimat hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan tegakkanlah olehmu salat-salat, jagalah olehmu salat-salat, termasuk salat al-wusta. Walaupun nanti dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada lebih dari 10 pendapat tentang apa itu salat al-wusta. Sebagian mengatakan bahwa salat wusta itu adalah salat subuh, karena dia berada di tengah-tengah antara waktu malam dan waktu siang. Wusta itu artinya tengah. Termasuk kata waqumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat subuh itu, menurut yang menafsirkan salat subuh, qanitin dengan membaca kunut. Itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi ini dalilnya yang menyebutkan bahwa sholat subuh itu ada kunutnya menurut mazhab Syafi'i.
Ya. Dalilnya ini, karena menganggap bahwa sholat wusta itu adalah sholat subuh. Sebagian lagi mengatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat duhur. Sebagian lagi mengatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat asar. Ada yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat maghrib. Ada yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat isya. Bahkan ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat malam. Ada yang mengatakan sholat duha dan yang lainnya. Masing-masing punya alasan dan riwayat masing-masing kenapa kemudian memilih pendapat itu. Tapi salah satu di antara bagian dari yang kemudian penting, bahwa jumhur menafsirkan kata qanitin itu adalah khasyi'in. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat itu karena Allah qanitina, yaitu dengan khusyuk. Itulah kenapa kemudian para ulama menegaskan bahwa hukum khusyuk di dalam salat itu adalah wajib. Makanya terkait salat, Allah memuji orang yang salat itu di dua tempat. Dan Allah mencela orang yang sholat itu juga di dua tempat. Allah memuji orang yang sholat itu di dua tempat. Seperti diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang mukmin yang mereka itu khusyuk di dalam sholatnya. Maka ciri keimanan itu salah satunya adalah khusyuk di dalam sholat. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan oleh kita semua, karena itu ruhnya sholat. Kalau sholat itu tidak memiliki indikator kekhusyuan, maka jauh dari diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Abdullah bin Abbas juga mengatakan, inna laisa laka illa ma aqalta fiha. Sesungguhnya engkau tidak mendapati bagian pahala dari sholatmu itu kecuali yang engkau khusyuk di dalam. Yang Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain dengan mengatakan, inna ahadakum la yusalluna la yajidu min salatihi illa nisfuha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ketika melaksanakan sholat itu tidak mendapati bagian dari sholatnya kecuali hanya setengahnya saja. Au thuluthuha, atau sepertiganya, au rubu'uha, atau seperempatnya, hatta balagha usyruha, bahkan ada yang cuma dapat 1/10 dari sholatnya saja, tergantung kadar kekhusyuan yang kemudian ada pada sholatnya tadi. Bahkan bisa jadi ada yang nggak dapat apa-apa sama sekali, meskipun secara hukum sholatnya sah dari takbiratul ihram sampai salam, ya. Tapi bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya karena dia tidak khusyuk di dalam sholatnya tadi. Itu Nabi yang menyampaikan kepada kita. Itulah kenapa kemudian kita dianjurkan untuk menambahkan dengan sholat sunnah, baik sebelum atau setelah sholat wajib yang kita lakukan, untuk melengkapi pahala sholat yang bisa jadi tidak sempurna kita dapati tadi. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan, ya. Jadi bukan maksudnya menyempurnakan itu bukan berarti kalau enggak sholat subuh cukup sholat sunnah terus sholat subuhnya udah, enggak. Kalau sholat wajib itu tidak akan gugur. Sesuatu yang wajib itu tidak akan gugur sampai itu dilaksanakan. Makanya Nabi mengatakan fal yusalliha hina dzakaroha. Kalau seseorang itu entah dia tertidur, terlupa atau pingsan misalnya, sehingga kemudian terlewat baginya sholat atau satu sholat atau beberapa sholat, Nabi mengatakan fal yusalliha hina dzakaroha, hendaklah dia melakukan sholatnya tadi itu ketika ingat, sudah sadar, oh ternyata belum sholat subuh karena bangunnya kesiangan, ya sudah sholat. Kapan? Ya saat bangun itu sholatnya. Karena ada sebagian kaum muslimin yang beranggapan bahwa sholat itu ya dari subuh. Kalau subuhnya kelewat ya udah, nanti tunggu subuh berikutnya lagi. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya rasa sholat sisan. Wah, ini masalah. Tapi ada yang punya pemahaman seperti itu, Pak. Apalagi ada yang kemudian, kalau udah lewat adzan ya wis lah. Misalnya udah lewat subuhnya gitu, ya udahlah, sholat subuhnya besok lagi. Nanti tinggal sholat zuhur, asar, maghrib, isya gitu.
Ada yang sampai punya pemahaman begitu. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk dihati-hati. Sesuatu yang wajib itu tidak akan gugur sampai dia dilaksanakan. Ya. Kecuali ada udzur, entah karena lupa tadi atau yang semisalnya. Yang Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya dengan mengatakan bahwa rufi'al qalam an thalatha. Pena itu maksudnya tidak dicatat sebagai sebuah dosa dari 3 orang. Yang pertama adalah as-sobi hatta yahtalim, seorang anak sampai dia balik. Ya. Yang kedua adalah an-naimu hatta yastaiqid, yaitu seorang yang tidur sampai dia bangun. Ya. Dan yang ketiga adalah orang yang gila sampai dia sadar. Itu yang tidak terkena kewajiban, maksudnya kalaupun terkena kewajiban dia tidak berdosa karena meninggalkannya 3 kelompok itu. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan, karena sholat itu adalah bagian dari sesuatu yang nanti akan menjadi penentu timbangan amal kita di akhirat. Yang Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, idza soluhat soluha kullu amali wa idza fasadat fasada kullu amali. Jika sholatnya baik, maka dianggap baik seluruh amalan yang ada di belakang sholat tadi itu. Dan jika sholatnya itu buruk, maka akan dianggap buruk pula semua amalan yang ada di belakangnya. Ya. Karena itu nanti salah satu di antara amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di akhirat. Dan hisab itu bukan sesuatu yang mudah, Pak. Karena Nabi SAW menyebutkan man husiba udzib, barang siapa yang dihisab Allah pasti akan diazab, kecuali yang Allah biarkan, maksudnya kecuali yang Allah ampuni. Dan salah satu di antara makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahasabnahu hisaban yasira, dan sungguh kami akan hisab dia dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu adalah seseorang dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ditanya tentang dosa ini dan dosa itu dan begitu seterusnya sampai seluruh dosa itu disampaikan kepadanya. Kemudian orang itu pun mengakui dosa-dosanya tadi itu, maka kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah mengampuni semuanya itu, maka silahkan kamu masuk ke dalam surga. Itulah hisab yang mudah. Tapi kalau hisabnya betul-betul ditegakkan, setiap dosa yang pernah dilakukan tadi itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan man husiba udzib, barang siapa yang dihisab pasti akan diazab. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan, Pak. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan itu kontan nanti balasannya. Kontan, Pak. Entah dibalas dosa itu di dunia atau dibalas nanti ketika di akhirat, itu kontan balasannya. Sedangkan amalan kita itu belum tentu kontan. Kenapa? Karena belum tentu diterima. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan, termasuk sholat tadi. Bisa jadi mungkin secara hukum fikih sholatnya sah, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi ketika tidak ada ruhnya tadi itu, bisa jadi sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan banyak fenomena seakan-akan hari ini orang-orang itu bermain dengan sholat, ya kan? Ada yang sholatnya 23 rakaat 7 menit selesai, ya kan? Dan ini bagian dari yang kemudian betul-betul menyelisih apa yang dicontohkan Nabi. Nabi itu, kata Anas bin Malik, sebagaimana juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, adalah orang yang sholatnya paling ringan. Sholat paling ringan itu berarti sholatnya paling cepat. Kata Aisyah, berapa lama sholat Nabi itu? Sholat Nabi itu rata-rata adalah 50 ayat dari sejak takbiratul ihram sampai salam. 50 ayat itu, Pak, itu kalau dimenitkan itu sekitar 15 sampai 20 menit. Setiap kali sholatnya, nggak subuh, nggak zuhur, nggak asar, nggak maghrib, nggak isya. Sekitar 15 sampai 20 menit. Itu rata-rata sholat Nabi. Dan itu kata Anas bin Malik sholat paling ringan.
Lah kalau sholat kita lebih ringan daripada sholat Nabi, itu yang dipertanyakan sholat kita ini beneran sholat atau enggak gitu. Saking ringannya tadi. Ya, apalagi sampai 23 rakaat kok cuman 7 menit, 15 menit aja nggak sampai, setengahnya 50 ayat tadi aja nggak nyampe gitu. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Ya. Sholat itu bukan balapan, Pak. Kalau sholat itu balapan bukan pakai peci, pakai helm nanti. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk didudukkan. Ya. 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 Jadi kalau sholatnya balapan itu bukan pakai peci, Pak, pakai helm. Ini bagian dari menghindari benturan kan. Ya. Ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Jadi terkait dengan sholat tadi, Allah juga mencela orang yang sholat. Jadi orang sholat itu ada yang Allah puji, ada yang Allah cela, menunjukkan bahwa sholat itu harus baik sampai kemudian masuk dalam kategori yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diantaranya di dalam ayat tadi. Ayat yang kedua yang memuji orang yang sholat adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat Al-Ma'arij. Illal musallin alladzina hum fi sholat ala sholatihim daimun. Kecuali mereka orang-orang yang sholat yang mereka itu daim di dalam sholatnya. Apa itu daim? Kata dama yadumu itu maknanya dua. Satu, continue, konsisten dan continue. Ini yang pertama maknanya, nggak pernah putus, sholat terus gitu. Ya. Setiap datang waktu sholat dia selalu sholat. Yang kedua adalah dama yadumu, itu artinya lama, Pak. Makanya sholat yang khusyuk itu tidak identik dengan sholat yang cepat-cepat. Sholatnya itu identiknya santai, lama. Itu kata daim tadi. Adapun Allah mencela orang yang sholat juga di dua tempat. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Bahkan di dalam tafsirnya wail itu adalah salah satu di antara nama neraka. Neraka wail lah bagi orang-orang yang sholat. Apa maksudnya? Ya. Orang yang kemudian dia menyepelekan sholatnya, maka salah satu di antara balasan yang Allah ancam di dalam ayat ini adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Dan istilah celaka atau cilaka itu di dalam Al-Quran itu tidak lain maknanya kecuali adalah neraka. Ya. Wasyaqiyun au sa'id. Dan orang itu akan mendapatkan kesengsaraan ketika di akhirat dengan dimasukkan ke dalam neraka, atau dia mendapatkan kebahagiaan dengan dimasukkan ke dalam surga. Hanya ada dua tempat itu nanti di akhirat. Jadi kalau disebut celaka di akhirat itu cuma masuk neraka itu tadi. Dan ini yang kemudian penting untuk dihati-hati. Yang para ahli tafsir menyebutkan bahwa makna sahun di dalam ayat itu setidaknya ada salah satu dari tiga. Yang pertama adalah orang yang mengabaikan sholat, kadang-kadang sholat, kadang enggak. Ini yang pertama. Itu masuk dalam kategori sahun. Yang kedua adalah orang yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Tidak sholat asar kecuali sudah mendekati maghrib. Tidak sholat maghrib kecuali sudah mendekati isya, sebagaimana sholatnya orang-orang munafik. Makanya sholat yang paling berat bagi sholat orang munafik itu dua sholat. Sholat isya sama sholat subuh. Sholat subuh kadang-kadang baru susah untuk bangun, ya, karena masih lelap-lelapnya tidur. Kadang-kadang begadang itu malah jam 3:30 tuh malah ngantuk-ngantuk Pak. Kalau kita lagi begadang, apa yang kemudian punya pekerjaan shift malam itu kan, ya, itu mulai masuk jam 3, 3:30 itu malah pas ngantuk. Padahal jam 1, jam 2 yang menteles gitu kan. Ini yang kemudian penting untuk diperhatikan ini. Godaan setannya justru memang di situ. Dan memang berat, itu paling berat bagi orang-orang munafik itu dua sholat ini.
Sholat isya memang kadang-kadang sudah kondisi capek, ya. Kadang-kadang emang tidur habis isya tuh tidur paling enak, Pak. Jadi kalau kita habis isya nggak aktivitas kemudian langsung tidur tuh tidur paling enak, nyenyak betul itu. Kalau bahasa medisnya itu deep sleep bener. Walaupun mungkin durasinya nggak lama, bisa aja cuma sejam 2 jam. Kadang kalau ada suara kebangun. Tapi deep sleep itu kayak tidurnya itu puas gitu. Dan ini bagian dari yang juga dianjurkan. Salah satu di antara yang kemudian dianjurkan Nabi kita kalau tidur tuh jangan malam-malam. Justru sunnahnya itu tidur tuh lebih awal supaya nanti bisa bangun malam. Yang kadang-kadang aneh itu sudah tidurnya awal, bangunnya terakhir. Apalagi kalau itikaf itu kan cuman pindah tidur ya kan. Jadi masalah ini. Kok pada ketawa Pak? Jangan-jangan semuanya. Ya, itikaf ini jangan-jangan cuma pindah tidur gitu kan. Datang ke sini sudah habis maghrib makan, habis isya tidur, bangun-bangun sahur. Nah ini yang jadi masalah. Cuman pindah turu tok gitu kan. Ini yang perlu untuk diluruskan lagi nih. Ya. Buru-buru matiin lampu ya. Ini bagian dari yang kemudian penting untuk didudukkan lagi nih, ya. Ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un disebutkan ay khaifuna sakinun. Yaitu mereka orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya adalah khaifun. Khaif itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya itu karena takut kepada Allah, bukan karena nggak enak sama mertua, bukan karena nggak enak sama tetangga. Kadang-kadang ya begitulah Pak. Kadang sholat itu betul-betul diuji kita, karena memang ada setan khusus yang bertugas untuk mengganggu orang yang sholat, Pak. Kalau ada polisi khusus penjara, ada polisi khusus bandara, ada polisi khusus laut, ini ada setan khusus sholat. Sebagaimana ada setan khusus menggoda orang yang di pasar. Gitu. Ya. Setan yang khusus menggoda orang yang sholat tadi itu namanya khanzab, atau dalam berat lain khinzib. Yang tugasnya memang menggoda orang sholat. Jadi kalau orang sudah masuk masjid itu bukan berarti selamat dari setan. Setan itu hanya lari ketika mendengar azan. Habis azan, balik meneh, Pak. Ini yang kemudian penting untuk dihati-hati. Azannya selesai, balik lagi. Ya. Balik lagi ngapain? Yang godain orang yang sholat tadi itu. Makanya kadang-kadang ada orang sholat itu tiba-tiba lupa. Lupa apa yang dibaca. Lupa sudah rakaat berapa. Lupa tadi tahiyat awal atau enggak, itu kan sering kali lupa itu. Ya. Malah kelingan tadi duitnya belum dimasukin berangkas. Ya. Ya, apalagi kalau punya istri yang pinter nyari duit, Pak ya. Oh iya. Dan memang ada saran dari ulama ketika ada seorang laki-laki mengeluhkan bahwa dirinya lupa dengan sesuatu yang sangat penting bagi dirinya, ulama itu mengatakan sholat aja kamu. Betul, ketika sholat dia ingat. Dan itu memang godaannya, Pak. Jadi kalau sholat itu bukan diingatkan dengan sholatnya, tapi justru diingatkan dengan hal selain sholat. Bahkan kadang-kadang ibadah selain sholat. Sholat asar, keingat tadi, alhamdulillah tadi udah sedekah pas Jumatan. Sedekah pas Jumatan tadi siang. Ya. Jadi sholat sholat asar tapi diingatkan dengan sedekah. Kadang-kadang lagi sholat diingatkan dengan hal-hal yang lain. Dan itu salah satu di antara cara setannya tadi itu menggoda kita ketika sedang sholat. Makanya tantangannya besar sholat itu, Pak. Tantangannya besar. Ya. Orang yang sholat itu bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Orang yang sholat itu jadi seakan-akan dia sedang mau berperang, ya, persis.
Seperti orang yang mau berperang. Karena dia sedang melawan setan khinzib tadi itu di dalam sholatnya. Ya. Kalau kemudian dia sampai kalah, tidak khusyuk, bahkan sampai akhir keingat macam-macam tadi itu, hati-hati. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan oleh kita semua. Karena kalimat di dalam ayat tadi itu Allah menyebutkannya dengan sighah fi'il amr, dengan bentuk kata perintah. Wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in, dan dirikanlah salat itu dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah as-sukun. Sukun itu berarti senyap, Pak. Tenang. Khusyuk itu tenang. Salah satu ciri khusyuk itu tenang. Enggak banyak bergerak. Kalau kita ini dari gerakannya saja sudah mengindikasikan enggak khusyuk. Nyamuk lewat, plok. Ya kan? Kadang-kadang kerasa, tahu-tahu, kadang-kadang kita nggak sholat ini, nggak kerasa gatel, Pak. Tapi giliran kemudian sudah mulai Allahu Akbar, tahu-tahu sini gatel, tahu-tahu sini gatel gitu ya, pengen garuk gitu. Ya itu kualitas sholat kita gitu, masih kayak gitu. Jadi memang salah satu godaannya gitu. Bahkan salah satu disebutkan di dalam di dalam hadis itu terkait dengan gangguan orang yang sholat itu adalah seakan-akan dia merasakan sesuatu di duburnya, seperti ada yang keluar, seperti enggak gitu. Jadi bikin ragu-ragu. Yang Nabi mengatakan apa? Ya, fala yakdi sholataha, janganlah dia mengakhiri sholatnya tadi itu hatta yasma'u sautan au yajidu riha. Jadi kalau kemudian kita mendapati semacam itu sensasinya, kayak ada yang keluar, kayak ada yang enggak itu, ya, punya sensasi aneh begitu kalau pas lagi sholat. Padahal kalau enggak sholat ya enggak, Pak. Ya. Kalau pas lagi sholat punya sensasi aneh begitu, Nabi mengatakan janganlah dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Ini khusus kalau yang ragu-ragu, Pak. Tapi kalau benar-benar kerasa ya batal gitu, walaupun nggak dengar apa-apa ya, walaupun nggak bau apa-apa. Ini penting ini. Jadi kalau betul-betul kerasa bes gitu ya, walaupun nggak bunyi, nggak bau ya, itu batal. Wong kerasa dia yakin gitu kan. Tapi khusus kalau dia ragu-ragu, cuman dapat sensasi tadi tapi nggak yakin kalau itu keluar, ya. Dan itu salah satu di antara cara setan. Setan itu meniup bagian dubur kita supaya seperti kerasa sensasi keluar angin tadi. Ya. Ini salah satu ciri khusyuk tadi, as-sukun, sakinah, tenang, senyap gitu, nggak ada gerakan. Tumaknina. Yang kedua tumaknina. Tumaknina itu artinya juga tenang sebenarnya. Dari kata itmi'nan. Tapi lebih kepada hati. Kalau sukun itu lebih kepada fisik, tumaknina itu hati. Jadi orang yang sholatnya khusyuk tuh hatinya tenang, enggak ketakutan, enggak khawatir, enggak pengen cepet selesai dan macam-macam. Tenang aja dia. Imamnya siapapun tenang dia, enggak gelisah. Kadang-kadang ada orang yang sholat itu begitu Allahu Akbar, tahu suaranya imamnya si fulan, itu enggak tenang, Pak. Itu enggak tenang, beda. Wah ini suaranya si fulan, nggak tenang dia, gelisah gitu. Seperti kisah seorang badui ketika kemudian hadir ke masjid saat itu, mendengar imam membaca satu surat itu lama bener. Udah di shaf pertama dia nggak mungkin dia batalin sholat kan, shaf pertama. Akhirnya mau nggak mau dia sampai selesai. Besok harinya ketika kemudian imam hendak memulai sholat tuh ditanya dulu, wahai imam nanti kamu mau membaca apa? Kemarin itu ditanya. Kemarin waktu sholat lama itu ditanya, kamu membaca surat apa? Surat An-Naml. An-Naml itu artinya apa? Semut. Kecil kan? Suratnya panjang. Ya. Giliran kemudian besoknya ditanya dulu, karena dia nggak mau kecentrok lagi tadi kan? Nggak mau ketemuan lagi, tanya dulu. Imam, mau membaca apa ini?
mau baca al-fil katanya. Katanya al-fil artinya apa? Gajah. Waduh, yang kecil aja lama kayak kemarin, apalagi yang besar katanya. Pulang dia, nggak jadi sholat. Ini hati-hati, ini salah satu indikator tidak khusyuk tadi. Ya. Jadi kalau sukun atau sakinah itu khusyuknya pada fisik, kalau tumaknina itu khusyuknya di hati. Ya, tenangnya itu di hati. Maka orang yang khusyuk itu salah satu indikatornya ada hatinya juga tenang, nggak khawatir. Ya. Imamnya siapapun jojong aja dia, nggak masalah. Ya. At-tu'addah wal waqar. Kemudian al-waqar itu artinya juga tenang juga. Waqar itu lebih kepada memuliakan orang yang di hadapannya. Apalagi kalau dia sebagai makmum berarti memuliakan imamnya. Bagaimanapun imamnya dia ikuti. Ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Ini penting hadis ini. Sesungguhnya imam itu dipilih untuk diikuti. Liyutamma bihi. Fala yasbikuhu fir ruku'i wala fis sujudi wala fil insiraf. Maka tidak boleh mendahului imam baik ketika rukuk, sujud maupun beranjak dari sholat. Jadi kalau imam belum pergi itu sebenarnya kita nggak boleh pergi duluan, Pak. minimal imam itu sampai berbalik, maka salah sunnah berbalik badan setelah mengimami sholat, minimal itu. Kalau imam sudah berbalik, itu baru kemudian boleh makmum beranjak kalau memang buru-buru. Ya. Itu sunnahnya. Dan ini hari ini banyak yang diabaikan. Imam baru salam sudah tahu lari. Ya. Dikir enggak, langsung pergi. Ya. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Kalau perginya karena kebelet ya nggak apa-apa sebenarnya. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Wat tawadhu. Ciri yang berikutnya adalah tawadhu. Tawadhu itu nggak neko-neko, Pak. Ya. Dan ini bagian dari yang menjadi ciri penting di dalam kekhusyuan. Dan semua itu yang membawanya adalah sifat muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu melakukan ibadah bukan karena takut kepada Allah, bukan karena selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, dia akan ya semaunya tadi. Padahal sholat itu bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Nabi melarang sholat menyerupai 3 hewan. Yang pertama adalah an-nakru kanakril ghurab, yaitu sholat seperti burung gagak yang mematuk makanan. Cepat Pak. Tahu udah, assalamualaikum. Ya. Sholat itu bukan tentang bukan tentang kecepatan. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Itu larangan pertama. Yang kedua adalah iftirasyus shiba. Duduk iftiras sebagaimana iftirasnya berbaringnya binatang buas, yang kalau sujud itu bagian sikunya itu menempel lantai. Kemudian dia mendekat seperti ini ke bagian belakang begini. Silahkan jenengan perhatikan itu, kalau anjing lagi duduk itu posisinya kan tangan nempel lantai, bagian depannya nempel lantai, bagian belakang nempel juga, kemudian ininya mendekat begini. Dan itu bagian dari yang dilarang yang kedua. Dan yang ketiga adalah kabarkil bakor, yaitu duduk sebagaimana menderumnya unta. Maksudnya duduknya itu menempati satu tempat itu aja dari dulu sampai sekarang, ya itu aja tempatnya, nggak pindah-pindah. Ya. Jadi ngapling tempat. Sunahnya adalah berpindah-pindah tempat. Bahkan kalau kita sudah sholat wajib di situ, nanti sholat sunahnya geser dikit minimal, atau bertukar tempat dengan sebelahnya. Supaya apa? Supaya banyak saksi nanti kita ketika di hadapan Allah, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tanah yang kita pijak itu nanti menjadi saksi bagi kita. Batunya, tanahnya, semua yang kemudian kita pernah pijak itu menjadi saksi bagi kita. Maka ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengumpulkan kita bukan hanya di masjid ini, tapi juga mengumpulkan kita kelak di surganya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.